Penelitian terakhir yang namanya nyeri punggung itu tiap usia ya. Selamat pagi, saya Dr. Subrandi, saya dokter bedah saraf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nyeri punggung. Nyeri punggung itu sebenarnya keluhan kedua selain sakit kepala yang menyebabkan orang datang ke dokter. Ya. Nyeri punggung ini sebenarnya orang itu keluhannya bermacam-macam. Ada yang nyeri kayak mengikat di daerah pinggang, ada yang nyeri seperti habis buang air besar tapi nggak bisa keluar. Ada juga nyeri yang kalau berjalan makin lama makin nyeri. Nah, biasanya nyeri-nyeri seperti ini yang perlu berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Tetapi kalau keluhannya nyeri pinggang biasa habis jalan atau bekerja ya lebih dari 6 jam atau 8 jam kerjanya dengan posisi duduk atau berdiri terus-menerus, itu sesuatu yang normal ya. Istirahat yang cukup, pertahankan posisi badan yang baik ya, dan pergunakan alas kaki yang betul untuk menopang selama bekerja. Itu adalah cara pencegahan nyeri pinggang. Sebenarnya tidak berhubungan ya, nyeri pinggang dan kurang minum. Orang selalu menghubungkan nyeri pinggang itu, oh kalau kurang minum sakit pinggang nih. Itu biasanya kondisi-kondisi yang berhubungan dengan keluhan di ginjal ya. Justru yang harus diwaspadai adalah bukan kurang minumnya, tetapi apakah betul kita sudah bekerja dengan posisi yang baik ya. Karena mempertahankan posisi lebih dari 6 jam itu pasti menyebabkan gangguan pada otot-otot di daerah pinggang, apalagi kalau posisinya berdiri ya. Kemudian nyeri pinggang yang dibilang kurang minum sebenarnya bukan karena kurang minumnya, itu adalah kram. Kram itu biasanya kita kalau beraktivitas sebelumnya tidak melakukan stretching dulu ya, atau tidak melakukan pemanasan dulu. Nah, ini pentingnya bila kita bekerja, apalagi posisi-posisi yang butuh aktivitas, sebelum melakukan aktivitas di tempat kerja, lakukan stretching dulu yang baik ya. Kemudian cari posisi yang baik untuk bekerjanya, jangan twisting ya atau bending ke depan yang berlebihan, sehingga kita bisa mempertahankan posisi kerja yang baik tanpa nyeri pinggang atau nyeri punggung. Nyeri punggung tidak selalu membutuhkan tindakan pembedahan, apalagi misalnya yang biasa dokter bedah saraf kerjakan untuk saraf kejepit atau karena subatan atau penekanan si sumsum tulang belakangnya atau pergeseran karena proses penuaan. Kita selalu memilih yang terbaik untuk pasiennya ya, karena namanya tindakan tidak mungkin kita melakukan tanpa persetujuan pasien, dan pasien pun harus mengerti bahwa tindakan ini perlu dilakukan karena tindakan-tindakan sebelumnya biasanya obat-obatan ya, fisioterapi, istirahat, menggunakan korset, itu sudah tidak berkurang nyerinya atau tidak berespon gitu. Kecuali nyeri yang sangat, misalnya jatuh terduduk ya saat main bola, atau jatuh terduduk sehingga pecah dari
diskus atau bantalan tulang belakangnya ya. Nah, itu perlu dilakukan tindakan segera karena sebelumnya tidak ada. Tetapi pada umumnya pasien harus dinilai dulu respon terapi atau pengobatan nyerinya sudah sampai mana dan apakah perlu intervensi pembedahan. Anak-anak yang menggunakan tas ransel yang berat ya, apakah di masa dewasanya atau di masa tuanya dia akan mengalami nyeri punggung? Sebenarnya kalau penelitian terakhir, yang namanya nyeri punggung itu tiap usia ya, itu penyebabnya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa bilang kejadian yang sekarang ini penyebab kejadian nanti di saat tua ya, karena punggung ini kan dia sifatnya dinamis, dia bergerak sesuai dengan pertumbuhan kita. Mulai dari anak lahir, dia akan mulai membalik badan ya, dia akan mulai duduk dan berjalan dengan dua kaki tegak. Makin lama bebannya itu makin bertambah berat ya, meskipun nggak usah dikasih ransel pun udah berat ya. Nah, dulu memang ada stigma menggunakan beban lebih dari 20 kg itu bisa membuat badannya tegak ya. Sebenarnya otot-otot tulang belakang itu bukan pembebanan yang dilatihnya, tetapi dilatihnya stretchingnya yang baik ya, kemudian pembebanannya itu baru yang terakhir itu. Nyeri punggung sesuatu yang kadang dianggap remeh dan menyebabkan orang karena dianggap remehnya berulang-ulang kali selama hidupnya dia mengalami kondisi seperti ini ya, sehingga karena sudah sering dan nanti hilang sendiri, orang cenderung mengabaikan tanda-tanda yang lainnya ya. Tanda yang lainnya apa? Ternyata untuk seusianya dia tidak bisa berjalan lebih dari 1 kilometer ya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang justru kita harus waspadai ya. Nah, kenapa? Karena kondisi seperti itu berarti penyebab nyeri punggungnya itu bersifat menetap.